Nah, setelah dikeluarkan dari oven menjadi seperti ini, kita akan potong kotak-kotak. Dan ini optional. Begini juga udah enak nih banana oatmeal bread ya. Tapi supaya lebih mantap lagi, saya akan melakukan hal yang menakjubkan. Saya akan oleskan dengan selai coklat. Yummy ya. Siapa sih yang gak suka selai coklat? Semuanya pasti suka. Nah, ini saya akan potong kotak-kotak. Saya akan bagi ya menjadi 4, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih di sini. Nah, kotak-kotak seperti ini. Nah, satu lagi. Setelah ini saya akan tumpuk dan saya akan tata dengan coklat. Jadi keduanya dijadikan satu. Nah, tapi di tengahnya kita akan oleskan dengan coklat terlebih dahulu. Nah, yummy ya. So good. Coklat enak banget. Nah, kita bisa tumpuk jadi ini. Dan kita bisa lihat nih kalau misalnya kita makan, begitu yang ada kita nyus dalamnya, ada coklatnya. Nah, kita lakukan terus dengan berikutnya. Nah, kita akan tumpuk keduanya. Nah, apabila mau lebih cantik juga boleh. Jadi yang ada kacang mede ininya ini ditaruh di atasnya. Jadi bentuknya seperti ini. Tuh, jadi jauh lebih menarik kan? Nah, jadi kacang mede ditaburi yang lebih banyak. Oke. Nah, saya akan ambil yang berikutnya. 1 scoop coklat. Wow. Dan kita tutup dengan atasnya. Oke. Kita akan lakukan yang berikutnya lagi. Nah, jadi lumayan cukup banyak ya. Nah, kalau di dalamnya mau dikasih keju juga boleh ya. Jadi bisa coklat, bisa juga keju. Dan saya tipe yang memberikan coklatnya tuh nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau misalnya ada kata bikin roti juga, coklatnya tuh banyak. Jadi supaya begitu digigit, coklatnya begitu banyak. Nah, toh. Oke. Taruh lagi. Nah, yang berikutnya. Nah, kita akan lakukan terus sampai habis. Oke. Nah, kita punya 2 lagi. Satu lagi. Kita tumpuk jadi satu. Nah, kita udah punya di sini ada banana oatmeal bread. Sekarang kita langsung bikin resep yang berikutnya. Kita punya ya cookies kali ini. Kita akan bikin ya pisang coklat cookies ya. Kebalik ya, kalau bahasa Indonesia harusnya cookies pisang coklat atau banana coklat cookies. Nah, sekarang langsung aja bikin, gampang sekali. Bahan-bahannya di sini semuanya sudah saya siapkan. Pertama kita punya mentega ya. Kita akan masukkan mentega langsung ke dalam mixer ya, atau juga boleh kita hand blender. Nah, karena kita tidak perlu mengembang, jadi aman. Mentega. Kemudian kita akan masukkan icing sugar atau disebut dengan gula halus. Nah, kemudian garam secukupnya. Jadi garam ini kalau untuk baking hanya untuk mengeluarkan rasa manis ya. Jadi supaya rasa manisnya keluar, kita kasih sedikit garam supaya ada gurihnya juga, tapi sedikit aja, one pinch. Kemudian kuning telur 1 butir. Nah, ini kita akan aduk semuanya menjadi satu terlebih dahulu. Nah, setelah halus kita akan masukkan pisang. Pisangnya di sini kita akan pakai tetap pisang Ambon, jadi supaya ada manisnya juga. Nah, kita akan masukkan, kita potong dulu kecil-kecil supaya lebih memudahkan. Nah, kurang lebih 2 buah pisang. Nah,
akan masukkan di sini. Kemudian sebagai pemanis juga kita akan berikan di sini coklat. Nah, untuk kali ini saya akan pakai coklat balok atau coklat blok. Kalau misalnya di rumah ada coklat putih, bisa dicoba juga, sangat enak. Coklat putihnya kita langsung masukkan ke dalam sini, jadi satu ke dalam adonannya. Dan di sini kita punya tepung terigu. Nah, tepung terigu, dan terakhir kita punya pengembangnya atau ovalet. Nah, ovalet ini bisa diganti juga dengan baking powder ya. Nah, saya haluskan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Kita akan masukkan tepung terigu. Nah, akan pakai spatula di sini. Dan juga ovaletnya. Kita campurkan menjadi satu. Nah, ini kita aduk. Nah, sampai rata semuanya. Jadi bikin cookie atau bikin kue itu tidak selalu harus punya mixer di rumah ya. Jadi kalau misalnya menyerah, aduh saya nggak bikin kue deh soalnya saya nggak punya mixer. Nah, itu jawaban yang salah ya, karena kita bisa kok, nggak usah pakai mixer, kita bisa bahkan pakai tangan ya. Tapi memang harus ada bantuan sedikit dari ovalet atau juga baking powder untuk membuatnya mengembang. Nah, ini dia adonan cookie seperti ini. Jangan lupa telurnya suhu ruangan ya, mentega juga suhu ruangan di sini. Nah, setelah ini kita akan langsung taruh di loyang. Jangan lupa loyangnya akan kita olesi dengan sedikit mentega supaya dia tidak lengket. Nah, olesi mentega terlebih dahulu. Oke. Sedikit aja. Dan yang punya squid di rumah ya, ini bisa dimasukkan ke dalam squid dan bisa dibikin seperti kue sagu. Atau tidak punya, bisa gampang saja, cuma tinggal menggunakan 2 buah sendok dan ditata seperti ini. Nah, oke. Nah, besarnya sesuai dengan selera ya. Kalau mau yang besar-besar boleh, kalau mau yang lebih kecil juga boleh. Nah, saya akan memberikan ukuran seperti ini. Nanti dia akan melebar, akan turun. Jadi jangan terlalu dekat antara satu dengan lainnya. Oke. Lagi. Nah, terus ada satu lagi. Oke. Nah, terakhir tahapnya kita akan berikan coklat keping. Nah, ini dia ya. Ini yang membuatnya spesial. Kita akan taruh di atasnya. Nah, sesuai dengan selera. Nah, nanti dia akan turun ya, jadi akan melebar. Makanya saya memberikan jarak satu dengan yang lainnya supaya tidak menempel satu dengan yang lain. Nah, sudah selesai. Saya akan masukkan ke dalam oven. Dan ingat, kalau misal untuk cookies jangan terlalu panas. Suhu cuma antara 150 sampai 160 derajat supaya nanti dia tidak gosong. Jadi supaya bikin crunchy, suhunya rendah aja, 160 selama 25 menit. Nah, saya akan masukkan dulu ke dalam oven sambil kita tunggu matang. Kita lihat dulu, ini dia ringkasan resep.